A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Siapa yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj maka dia kafir. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita percaya kepada Isra Mi'raj. Bagaimana dia percaya pada Isra Mi'raj kalau dia tidak pernah hadir acara Isra Mi'raj? Betul? Makanya nanti kalau ada peringatan Isra Mi'raj, hadir atau tidak hadir? Yang tidak bisa hadir karena sakit, insya Allah bisa nonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang penting ada paket 2 giga. Saya baru pertama kali ke Masjid Az-Zikra. Betul? Tapi kenapa kelihatannya semua sudah kenal? Ternyata selama ini nonton di YouTube, nonton di TV. Kira-kira sama nggak yang di TV dengan yang asli? Di YouTube itu kenapa kelihatannya hitam, Ustadz? Lampu mati. Hari ini Masya Allah Tabarakallah, Ustadz kan kemarin sudah tausiah pagi di tempat Kiai Jujun. Siangnya tausiah, malamnya tausiah. Kenapa ini suaranya masih menggelegar? Baru dikasih ikan salmon sama Sohibul Bait. Nasinya dikit. Ada sup, ada soto, ada ikan. Sebaiknya tidak usah diceritakan karena buat sakit hati. Tapi saya yakin dan percaya semua yang hadir ini hatinya bersih. Sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, yang pertama kali dilakukan malaikat Jibril adalah membelah dada Nabi, membedahnya. Ja'a bitistin min zahab. Jibril datang membawa mangkok bejana terbuat dari emas. Di dalamnya ada air zam-zam. Summa fataha sadri, lalu dia bedah dadaku. Summa ghasalahu bima'i zam-zam, lalu dia cuci basuh hatiku dengan air zam-zam. Lalu setelah itu afraghahu bil hikmati wal iman. Lalu kemudian setelah suci bersih, diisilah hati itu dengan hikmah dan iman. Summa atbaqahu, lalu kemudian dirapatkan kembali. Ini filosofi tentang mensucikan hati. Ngelihat tetangga renovasi rumah baru naik darah tinggi. Ngelihat tetangga beli mobil baru naik jantung koroner. Ngelihat tetangga istri baru yang lama meninggal. Mudah-mudahan suami ibu diselamatkan dari pelakor. Lihatlah Pak Aminnya kuat sekali, menunjukkan cinta mereka yang luar biasa. Betul Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Beruntungnya bapak-bapak punya istri solihah. Tapi suami saya nggak ikut pengajian Pak Ustadz. Nggak apa-apa.
ceramah kepada 100 laki-laki. Yang ingat ceramah Ustadz Somad tinggal 50. Yang berani ngomong ke suaminya tinggal 20. Yang didengarkan oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5 orang. Tapi kalau ceramah ke ibu-ibu, 100 orang yang mendengarkan. Pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya jadi 200. Didengarkan oleh anaknya jadi 300. Diikuti oleh mantunya jadi 400. Disampaikan ke cucunya jadi 500. Kalau gitu hebat laki-laki apa perempuan? Ngaku mereka. Hatinya bersih. Tiba-tiba sebelum hadir ke pengajian Masjid Az-Zikra, betul Masjid Az-Zikra, mengingatkan kita pada Masjid Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Untuk guru kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilapangkan Allah kuburnya, diterangkan alam barzakhnya. Dan kita hari ini yang berkumpul, berzikir, bertablik akbar, ngaji Isra Mi'raj ini, beliau melihat kita dari alam barzakh. Ustadz Somad ngarang. Masa orang udah ninggal ngelihat kita? Dalilnya ada dalam Al-Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat perbuatan kamu. Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat perbuatan kamu. Jadi yang melihat perbuatan kita itu ada pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga adalah orang yang beriman. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham orang beriman. Bahkan ulamanya orang beriman. Beliau melihat perbuatan kita pada pagi hari ini. Dia tersenyum melihat kita, insya Allah. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal, emak saya, ayah saya melihat saya hari ini tausiah. Oh, anakku Abdul Somad sedang bersama dengan ibu-ibu yang solihah. Tapi kalau anaknya nyanyi dangdut TikTok, betapa sedihnya orang tua kita. Jadi tidak ada istilah orang meninggal. Kalau orang meninggal itu cuma jadi tanah, ngapain kita ngucapkan salam ketika lewat kuburan? Betul? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doanya. Yang nggak hafal pas lewat di kuburan mulutnya aja gerak-gerak. Yang paling pendek bacaannya kalau nggak hafal yang panjang, Assalamualaikum ya ahlal. Tadi waktu saya mengucapkan salam, semuanya membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bayangkan kalau mereka jawab Waalaikumsalam. Tapi sebenarnya mereka mendengar, mereka melihat, mereka menyaksikan kita. Itulah maka Bapak Ibu hari ini orang baik. Tapi yang paling beruntung adalah orang tuanya, karena mereka menyaksikan perbuatan kita. Dan kita berharap saat kita mati menghadap Allah, kita masih melihat perbuatan anak-anak kita yang baik-baik. Dulu kata anak-anak kecil yang ganteng-ganteng itu, dulu di masjid kami di Az-Zikra pernah datang Ustadz Abdul Somad. Waktu itu aku masih kelas 2 SD. Kapan itu? Tahun 2022.
Sekarang 2052. Mereka waktu itu sudah jadi gubernur Jawa Barat. Mereka akan buat Isra Mi'raj. Mereka akan buat maulid Nabi. Mereka akan buat nuzul Quran. Kenapa? Karena waktu kecil mereka selalu dibawa peringatan hari besar Islam. Mana Ustadz Somad sekarang? Ustadz Somad udah meninggal. Mereka kirimkan Al-Fatihah. Sebagaimana dulu Ustadz Somad mengirimkan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, maka begitu juga anak-anak ini akan mengirimkan Al-Fatihah kepada Ustadz Abdul Somad. Insya Allah. Apa yang kita lakukan, maka itu yang akan kita terima. Padi yang kita tanam, insya Allah padi yang akan tumbuh. Tapi kalau rumput ditanam, mungkinkah tumbuh padi? Menanam rumput berharap padi, bahasa Arabnya mustahil. Kalau bahasa Sundanya impossible. Nah, yang pertama adalah membersihkan hati. Saya yakin bapak-bapak di sana yang paling bersih hatinya. Kok Ustadz tahu? Mereka nggak dapat tempat duduk. Mereka nggak dapat tenda. Tapi mereka tetap tersenyum di balik masker. Hati mereka bersih. Ibu-ibu juga bersih hatinya. Dia duduk di bawah jauh. Ustadz Abdul Somad dikasih kursi, duduk pakai meja. Di mana-mana tausiah air minumnya 1 botol. Ini banyak sekali. Kosong. Belum dituang. Kenapa mereka bersih hatinya? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum ke Masjidil Aqsa, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, yang pertama kali disucikan hati. Penyakit yang paling mengerikan di dalam hati adalah, langsung anak SD angkat tangan, penyakit liver. Bukan. Penyakit yang membuat iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Hasad, dengki. Masa Adam yang baru diciptakan kemarin sore, yang tercipta dari tanah, yang rendah dan hina, warnanya hitam, baunya busuk, aku dari api, muncul hasadnya. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat ibu-ibu jilbabnya bagus, langsung sakit jantung. Ibu kalau ngelihat kawan jilbabnya bagus, syukuri apa adanya. Memang jilbabnya bagus, belum tentu lunas. Ustadz Abdul Somad ngejek. Bukan di sini, di planet Mars. Di sini semuanya baik-baik insya Allah. Amin. Ngelihat tetangga kita pulang kampung saat bulan Ramadan, seminggu menjelang Idul Fitri, bawa mobil, langsung sakit jantung. Jangan, bisa jadi rental. Dari klaksonnya sudah ketahuan. Kredit. Pergi kondangan, ngelihat teman, pulang dari kondangan, langsung jantung sakit. Suami yang sangat sayang pada istri, buah hati belayan jiwa. Mama jangan tinggalkan papa. Setengah napasku pergi. Langsung dia pergi ke puskesmas. Ibu dokter puskesmas pun membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, dan biru. Nggak ada balon hitam. Yang ada balon hitam cuman di puskesmas. Akhirnya dipasang balon hitam. Waduh, ini tekanan darahnya 180/170. Jangan jauh-jauh keluar rumah ya Bu. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazahnya.
darah tinggi kumat. Tadi ada makan soto kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Gulai kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Salah siapa? Waktu kondangan salah teman, gelangnya besar betul. Makanya kalau gelangnya besar, bajunya panjang, sembunyikan di dalam. Tapi sudah tersembunyi di dalam, tetap juga orang, jam berapa ya? Gatel ya. Dia nggak tahu, tidak semua orang senang melihat kesenangan kita. Betul? Kadang kita senang teman sakit. Tapi orang beriman tidak demikian. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Itu sifat orang kafir. Tapi hari ini semuanya senang. Dapat tenda yang terang benderang, warnanya jreng. Ibu yang jilbabnya kebetulan sama dengan warna tenda, jangan sakit hati. Karena panitia tidak tahu, tidak ada skenario. Semuanya baik, semuanya senang. Senang kenapa? Karena senang mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi yang membuat iblis keluar dari sorga itu adalah karena hasad. Kita setiap selesai sholat subuh minta dibersihkan dari hasad. Ayatnya jelas, semua hafal. Wa min syarri hasidin. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad ya Allah. Amin. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. 50% hasad. Bagaimana melengkapkannya jadi 100%? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dari hasad maka muncullah hasud. Bo. Ya. Si Anu kabarnya beli mobil baru, muncul hasud. Iyalah, dia kan tuyulnya banyak. Pak, ya. Si Anu kan kerjanya sama dengan Bapak. Betul. Kenapa rumahnya lebih bagus? Iya, dia pesugihan, punya babi ngepet. Lilinnya nggak mati-mati. Ini semua berasal dari penyakit hati, penyakit kolbu, penyakit yang bersalah. Bagaimana cara membuangnya? Kalau ada teman dapat nikmat, kita doakan. Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah satu kampus, sama-sama wisuda. Tapi ternyata jodoh tak datang tiba-tiba. Teman nikah duluan. Kira-kira kalau teman nikah duluan, kita datang kondangan apa enggak? Datang. Doakan apa enggak? Naik ke atas, doakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tulus hatinya, pasti plong doanya.
Tapi kalau sudah sakit hati, hasad, dengki, dendam, kesumat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Kamu kan satu sekolah sama dia? Iya. Kamu kan satu kampus sama dia? Iya. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Kalau jodoh takkan kemana. Betul? Bu, iya. Itu kan teman anak ibu. Iya. Yang dulu sering main ke rumah kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Biasa, kecelakaan. Lihat aja perutnya gede. Padahal dia habis makan lontong sayur 2 piring. Kita sudah memfitnah. Andai ucapanmu benar, ghibah. Andai ucapanmu tidak benar, dosanya 2. Yang pertama ghibah, yang kedua fitnah. Fitnah ini luar biasa, lebih kejam dari Fitri. Mohon maaf Ibu Fitri, jangan tersinggung. Jadi kalau ada teman kita nikah, ya kita senang. Kamu kok masih jomblo? Kenapa belum menikah? Aku sangat dekat dengan dia. Kalau dia minum, aku merasa sudah minum. Kalau dia makan, aku merasa sudah. Kalau dia nikah, aku merasa belum nikah. Tapi insya Allah tak akan lama akan tiba. Surat undangannya sudah aku cetak. Terus orangnya nyusul. Mudah-mudahan yang belum dipertemukan jodoh didekatkan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Pak Ustadz, nggak salah juga atuh. Saya kan mendoakan anak saya kan doakan keponakan saya. Jodoh sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala, betul? Satu dunia menghalangimu, tapi kalau kata Allah jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi seluruh alam semesta mau, tapi kalau tidak kata Allah maka tidak akan terjadi. Tapi tetap ada usaha. Ini nggak mandi-mandi udah 3 hari, tarik mata sebesar bakso. Pas ditanya, kamu nggak berusaha untuk mandi bersih cari jodoh? Kalau jodoh takkan kemana. Kamu nggak mandi bersih diri, yang penting hati. Kalau ada orang seperti ini, campakkan ke kolam ikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangkan hasad adalah mendoakan saudara kita di hadapannya. Lahir anaknya, akikah, kita datang apa enggak? Kalau enggak diundang jangan. Datang. Kamu enggak datang acara akikah anaknya, saya enggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing darah saya udah naik. Sebenarnya bukan salah kambing, tapi karena sakit hati. Apa nggak sakit hati? Teman baru nikah Januari, April anaknya lahir. Memang zaman sekarang aneh luar biasa. Pas ditanya, ini kok terlalu cepat? Ini namanya minimalis. Gak perlu 9 bulan 10 hari. Tapi insya Allah jamaah Az-Zikra semuanya tetap 9 bulan 10 hari. Amin. Jangan sampai hati kita busuk. Kita tetap datang dan doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal doa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Yang penting mendoakan. Kalau bisa ngomong, ucapkan semoga anaknya selamat menjadi penghafal Quran, terselamat dari narkoba, jangan sampai main game online, jangan sampai geng motor, jangan sampai ketabrak truk. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah. Anak-anak kecil datang dibawa pengajian, Masya Allah, tabarakallah. Istri pamit sama suami, saya mau ikut kajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad, silakan. Nggak ikut, mau main gaple dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Berapa banyak laki-laki yang nggak soleh, yang nggak baik, yang nggak sholat, yang nggak ngaji, tapi karena istrinya solehah berubah jadi satria baja hitam. Suami saya dulu nggak sholat Pak Ustadz,
Tapi terakhir sekarang gimana Bu? Udah meninggal. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Bapak gimana ceritanya bisa jadi orang baik? Saya dulu Pak Ustadz nggak sholat, nggak suka pengajian. Tapi sekarang Ustadz Somad datang, tidurnya di rumah saya, makannya di rumah saya. Gimana ceritanya Bapak suka ngaji? Pas malam-malam, istri saya ngomong, Papa, nanti kalau Papa mati gimana ya? Pendek aja kalimatnya. Ustadz ceramah 1 jam nggak masuk ke hatinya. Tapi ibu ngomong singkat, kalau Papa mati nanti gimana ya? Akhirnya ucapan itu terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau Papa mati gimana ya? Kalau Papa mati gimana ya? Kalau Papa mati gimana ya? Rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggal, tabungan tinggal. Tentu nanti dia akan nikah sama bronis brondong manis. Akhirnya taubat nasuha. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustadz Somad ceramah kepada orang yang sudah baik-baik semua. Betul? Yang di kanan baik, yang di kiri baik, yang di depan baik, yang di belakang paling baik. Karena dari tadi cuman ngeliat tengkuk doang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua kebaikan-kebaikan ini mesti kita jaga. Karena kalau sampai hasad, iyyakum wal hasada. Jangan sampai kamu kena penyakit hasad. Memangnya kalau kena hasad gimana? Kalau kena diabetes meletus, nanti kakinya busuk berulat diamputasi. Mohon maaf, kebetulan yang sudah kena. Kalau kebetulan ceramah saya mengena ke dirinya, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Saya ceramah tidak ada ingin menyinggung siapapun. Saya hanya bicara saja. Saya tidak tahu latar belakang kita semua. Siapa yang sakit, siapa yang itu, siapa yang ini. Saya hanya bicara. Kalau kebetulan mengena, isi di luar tanggung jawab produser. Orang takut minum teh manis gara-gara divonis dokter kena diabetes. Orang kita nyebutnya diabetes. Orang barat menyebutnya diabetes. Orang kita nyebutnya kencing manis. Ibu minum teh? Enggak. Minum kopi manis? Haram. Minum susu manis? Enggak boleh. Kenapa? Karena takut divonis dokter kena diabetes kencing manis. Sudah terbayang dia nanti darah ini membeku. Kalau mau tahu bagaimana darah membeku, ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan di atas kompor, panaskan kompornya, gula mendidih. Setelah gula mendidih, dingin, maka sendok yang di atas tarik ke atas lengket, membeku. Begitulah darah membeku kalau terlalu banyak gula. Makanya orang di Jawa Barat minum teh tidak pakai. Ustadz Somad tahu kenapa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Kenapa? Karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya begitu. Nah, kalau sudah kena gula, maka takutnya luar biasa. Tapi ada yang lebih bahaya daripada gula. Apa dia? Hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu kena penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau menikahkan anak, enggak pakai kompor gas, disediakan kayu tertimbun tinggi. Setelah kayu mengering, tiba-tiba anak kecil main api di dekat kayu. Tiba-tiba kayu tersulut, dalam 5 menit berubah menjadi arang, dalam 10 menit berubah menjadi debu. Debu dihembus hilang tak bermakna. Begitulah amal kita hilang. Sholat duanya terbang, sholat tahajudnya melayang,
zikir, infak, wakaf, sodakohnya hilang gara-gara penyakit hasad. Yang sudah kena penyakit hasad mudah-mudahan sembuh. Doakan Ustadz Somad yang ceramah jangan sampai kena hasad. Alhamdulillah, saya pergi ke rumah sakit, saya lihat daftar penyakitnya 2 meter dengan nama dokter spesialis. SPOG, spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. SPOT, spesialis ortopedi, spesialis tulang belakang, spesialis jantung, spesialis darah, spesialis kulit, spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Tapi tidak ada dibuat di situ spesialis penyakit kolbu, penyakit hasad. Andai ada dokter spesialis penyakit hasad, lalu Ustadz Somad dia periksa, dan ternyata ditemukan ada hasad di hati Abdul Somad 5%. Tiba-tiba dokternya nonton judul pengajian Abdul Somad di Masjid Az-Zikra tentang hasad. Apa kata dokternya? Komen, masa jeruk makan jeruk? Cerita hasad, dia sendiri hasad. Andai kita 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. 1 kali hasad, tumbuh tai lalat 1. Wajah saya ini udah seperti kuali teflon, hitam semua, hasad. Allah masih sayang dengan Abdul Somad. Sekali hasad, istighfar dia tutupi. Kamu Abdul Somad nanti mau cerita tentang hasad, supaya jamaah tidak tahu kau hasad, kamu ditutupi dengan peci, ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, tinggal almarhum. Padahal sebenarnya, makanya saya selesai tausiah, sebelum tausiah, ya Allah, jangan sampai yang kuceramahkan itu aku yang kena duluan. Jamaah juga doakan Ustadz Somad. Mau mendoakan Ustadz Somad? Doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Tapi doanya terlalu pendek. Saya mau tambah lagi Pak Ustadz. Apa doanya? Ya Allah, Ustadz Somad gemukkan dikit. Yang penting saya, yang gemuk silakan gemuk, yang kurus silakan kurus. Gak usah dengar omongan orang, karena kalau dengar omongan orang kita capek. Apa kata orang kalau kita kurus? Kamu kayaknya mau mati. Apa kata orang kalau kita gemuk? Kamu kayaknya penyakitan, gak pernah olahraga. Capek kita. Dunia ini simple, dunia ini sederhana. Yang berat itu mikiran omongan orang. Betul? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tapi berat saya Pak Ustadz udah berat sekali. Justru yang berat itu yang masuk surga. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah yang hidupnya diridhai Allah. Itu dalil bagi yang gemuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau gemuk, mau kurus, yang penting sholat dan ibadah. Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang kurus jangan ngejek yang gemuk jangan ngejek yang kurus. Kebahagiaan itu adalah ketika yang kurus dan gemuk sama-sama bisa tertawa tanpa beban. Kalau kita sudah terlalu memikirkan dunia ini, maka habislah energi otak kita, tak bisa memikirkan akhirat. Insya Allah kalau hatinya bersih, ngelihat tetangganya kurus, dia katakan bagus. Karena kalau kamu gemuk banyak penyakit. Dia lihat tetangganya gemuk, bagus. Karena kalau kamu kurus disangka kamu susah karena bertetangga dengan saya. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat juga bisa menghilangkan hasad. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, melihat lantainya keramik marmer mahal, melihat mejanya bagus, di rumah kita ada buah jeruk, ada buah semangka, di rumah dia juga ada jeruk dan semangka. Bedanya jeruk dan semangka di rumah dia kaca semua. Di rumah kita semuanya ada, tapi hanya sekedar untuk keperluan. Di rumah dia semuanya aksesoris untuk menunjukkan lebih hebat, lebih mahal, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih. Maka kalau hati-hati kita berkata di dalam, kenapa dia lebih banyak, kenapa dia lebih cantik, kenapa dia lebih, maka diisi dengan solawat, bukan somat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mengendalikan pikiran. Apa kata orang barat? Stop your mind. Stop, hentikan. Your mind, otakmu. Buat otakmu berhenti bicara. Karena otak kita selalu bicara. Ngelihat mobil orang, otaknya bicara. Ngelihat rumah orang, otaknya bicara. Ngelihat bini orang, otaknya bicara. Ngelihat suami orang, otaknya bicara. Bagaimana membuat otak ini, pikiran ini stop tidak bicara? Banyak-banyak bersolawat. Tapi jangan gara-gara banyak solawat lantas nggak mau ngomong sama sekali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di mana Masjid Az-Zikra tempat pengajian nanti dengan Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kalau kebetulan lagi sendiri nggak ada orang, maka bersolawat. Kalau ada majelis solawat, datang. Majelis zikir, datang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau tausiah itu mata saya kemana-mana, ke kanan, ke kiri. Kenapa? Ngelihat berapa orang yang nguap. Kalau ada nguap 3 orang saya berhenti tausiah. Dulu begitu, sekarang susah. Kenapa? Karena pakai masker. Nggak kelihatan, entah nguap, entah marah, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba suara aja keluar. Kalau tadi didoakan di depan orangnya, di depan anaknya, di depan mempelainya. Tapi ada doa yang lebih hebat, lebih jitu. Didoakan di tengah malam dari rumah, bayangkan wajahnya. Ya Allah, ini tetanggaku dulu baik dengan aku. Sekarang sejak uangnya banyak, sejak bisnisnya sukses, dia mulai sombong. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jadikan anaknya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sanggup? Berat. Bayangkan wajahnya. Dia sedang angku dan sombong. Doakan dia. Berat, tapi coba nanti malam. Insya Allah. Biasanya kita kalau ngelihat orang sombong doanya, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Kalau bisa dia ditabrak truk 3 kali bolak-balik. Ketika kita doakan tetangga, teman, sahabat, jamaah kita dengan doa yang baik, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Doakan orang ini, kabulkan doanya ya Allah. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Doakan tetangga kita rezekinya melimpah. Kata malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya anaknya hafal Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kamu dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya keluarganya sakinah. Apa kata malaikat? Amin. Tapi kalau kita doakan, ya Allah buat dia kecelakaan. Apa kata malaikat? Amin. Kau duluan. Mendoakan yang baik-baik. Kira-kira kalau saudara kita tinggalnya di Bandung, tetangga kita nggak ada hubungan saudara kerabat sama sekali. Kalau kita ninggal, yang datang duluan tetangga yang orang lain itu atau yang dari Bandung?
Yang tetangga dekat rumah itulah yang pertama kali melihat kita sakaratul maut. Betul? Di zaman Nabi sebelum turun ayat warisan, sesama tetangga bahkan mewarisi harta warisan. Makanya kata Nabi, idza tabakhta, kalau kamu masak fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Berbagi ke tetangga. Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad ceramah lalu jamaah setelah ini ngasih kuah mulu. Gimana setelah pengajian Ustadz Somad? Merusak situasi dan kondisi. Dulu tetangga saya kalau acara selamatan dia kasih daging, dia kasih gulai, dia kasih gulai, dia kasih sop. Sekarang kuah mulu gara-gara ceramah Ustadz Somad. Bertetangga, berdekatan rumah, bersahabat, bertetangga. Di mana kita sekarang? Hah? Karang Pawitan. Bertetangga di Karang Pawitan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Ustaz Somad. Ya, saya mau nanya Ustaz. Apa pertanyaannya? Saya punya tetangga. Ya. Nanti kalau saya bertetangga dengan dia di dunia, apakah di akhirat nanti saya bertetangga juga dengan dia? Oh iya, tapi saya udah nggak tahan dengan dia Pak Ustaz. Gimana mau tahan Pak Ustaz? Dia nanam pohon jambu di tanah dia, tapi dahannya ke rumah saya. Jambunya jatuh, dia kirim tagihan Pak Ustaz. Dia beli mobil Pak Ustaz, parkirnya di depan rumah saya. Saya mau keluar payah Pak Ustaz. Begitu dikasih tahu, ngamuknya Pak Ustaz, bibirnya maju 3 cm. Sesungguhnya siapa orang beriman? Kata Nabi, orang beriman adalah man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang beriman adalah orang yang selamat tetangganya dari kejahatan tetangganya. Ini kenapa bisa bersama satu majelis? Pastilah sesama tetangga ini rukun dan baik-baik saja. Betul? Kalau nggak rukun nggak mungkin bisa datang bareng. Nggak mungkin. Kamu nanti datang pengajian Ustadz Somad, insya Allah datang. Begitu sampai ada tetangganya, nggak jadi pulang. Kenapa? Males saya ngeliat mukanya. Mules aja ikut pengajian ngeliat dia. Tapi karena semua hubungannya baik, akhirnya datang, akhirnya berkumpul bersama. Begitulah hebatnya orang bertetangga. Kalau kita baik, kita mati, dimandikan tetangga kita, dia siram kita, airnya nggak langsung jatuh ke badan kita. Dia ambil gayung, dia siram ke tangannya, dari tangannya baru jatuh ke tubuh kita. Tapi kalau kita angkuh, kita sombong, kita hasad, kita dengki, kita sirik, kita jahat, ini dulu langsung dia ambil semprotan Dorsmer cuci mobil. Ini dulu yang hasad kan dia semprot. Dia ambil brush WC untuk membersihkan hidung kita. Tahankan, rasakan. Kamu dulu yang angkuh, kamu dulu yang hasad, kamu dulu yang dengki. Ustadz Somad ngomong apa sih? Dari tadi yang Ustadz omongin itu tidak ada di tempat kami Pak Ustadz. Saya tidak menceramahi Bapak Ibu, saya kan sedang cerita-cerita aja. Ceritanya ini akan didengar oleh seluruh orang di Indonesia. Bahkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di Saudi Arabia. Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Setelah pulang mereka bayar pajak ke negara, devisa, pendapatan negara. Mereka mendengarkan tausiah Ustadz Somad. Ustadz tahunya dari mana? Mereka kan komen di YouTube. Hong Kong hadir, Taiwan hadir, Saudi Arabia hadir. Kita doakan saudara-saudara kita di sana sehat walafiat, tidak terkena COVID, tidak terkena emaknya COVID, namanya Omikron, yang datangnya dekat Ramadan. Banyak-banyak bersolawat supaya dijauhkan dari segala musibah malapetaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa yang selalu kita dengar di telinga itu nanti akan terngiang-ngiang pulang ke rumah. Ibu nanti sore pas mau masak makan malam sambil potong bawang cabai, sallallahu rabbuna, nasinya berkah, sambalnya berkah, yang makan berkah, anaknya berkah, suaminya berkah, keluarganya berkah. Ini sambil motong bawang, cinta satu malam. Gimana mau berkah? Ya suaminya diambil orang untuk cinta satu malam. Ini pas mau motong cabai, selimut tetangga. Diambil orang suaminya jadi selimut tetangga. Na'udzubillah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dibalas Allah 10 kesalahan dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Banyak-banyak bersolawat untuk mensucikan dari karat-karat, kotor-kotor, najis-najis, sampah-sampah hati. Kalau kita solawat, itu pas mau tidur malam dia terngiang di telinga kita mau tidur. Bahkan mungkin akan mengigaunya pun solawat. Sallallahu rabbuna. Tapi kalau sibuk main handphone, itu apalagi WhatsApp sama cucian lama belum kering, nanti bisa terngiang, terbawa dalam tidur. Karena mimpi adalah proses berpikir di waktu siang yang belum selesai. WA sama teman SMP di grup WhatsApp. Gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah sehat. Kita satu kelas ya? Iya. Kamu yang dulu sering ingusan meleleh itu? Kamu udah nikah? Udah. Anakmu berapa? 3. Foto suamimu mana? Ini. Yang kurus kerempeng ini. Masih gantengan AA kan? Iya. Terngiang di waktu malam. AA. Hancur semuanya. Maka sering-sering banyak-banyak solawat, bukan somat. Bersolawat, membersihkan hati. Penyakit hasad insya Allah selesai. Yang kita bahas dalam pertemuan ini hanya penyakit yang berat-berat, yang kronis-kronis aja. Ibarat penyakit manusia yang kita bahas ini, kanker, diabetes, jantung koroner, adapun kadas kurap, panu, nggak usah kita bahas. Itu bisa diurus sendiri. Karena biasanya orang mati kena penyakit jantung. Sianu yang kemarin sibuk ikut pengajian itu mana? Udah ninggal Pak Ustadz. Kenapa? Penyakit mendadak kena serangan jantung. Belum pernah rasanya. Sianu ninggal kenapa? Kena panu Pak Ustadz. Kalaupun kena panu disertai jantung. Ketawa ibu. Setelah hasad, muncullah penyakit berikutnya yang disebut dengan takabur. Diambil dari kata kibr, besar. Allah maha besar, Allahu Akbar. Kenapa kita mengangkat 2 tangan dan berkata Allahu Akbar? Karena yang besar cuman Allah, sedangkan kita nggak ada apa-apanya. Abdul Somad itu waktu di Masjid Az-Zikra ngomongnya jangan angkuh, jangan sombong. Dia sendiri angkuh, sombongnya minta ampun. Kalau ceramah minta duduk di atas kursi, pakai karpet, pakai meja. Saya nggak pernah minta, panitia yang ngasih. Abdul Somad itu sombongnya minta ampun. Kalau dia ceramah ke masjid kami, sendalnya dibawakan orang. Saya mau bawa sendal, nggak dikasih.
Saya juga duduk di sini nggak lama-lama, cuma 60 menit. Habis itu saya akan turun. Karena kalau saya lama di sini jamaah pulang, ngapain saya duduk di sini? Semua pentas akan berakhir, guys. Semuanya akan selesai. Ada pembukaan oleh protokol, ada kata sambutan, ada pembacaan tilawatil Quran, ada tausiah, berakhir dengan doa, dan semua akan selesai. Yang sombong, yang angkuh dengan jabatannya, cuman 2 periode, 3 periode paling lama. Mau jadi bupati, gubernur, wali kota, RT, RW, pejabat, presiden, selesai. Semua akan berakhir dan kita akan mati. Tanaman padi yang indah. Dalam perjalanan tadi saya melihat sawah terhampar, cantik, menghijau, memandang ke atas gunung, memandang ke bawah sawah. Di tepi sawah ada ikan. Luar biasa cantiknya alam ini. Beruntung Bapak Ibu, beruntung yang tinggal di lingkungan kita ini. Jaga kelestarian alam. Hijau, sejuk. Dari kemarin ceramah sejuk. Kadang di tempat lain saya ceramah, sebentar-bentar keringat, sebentar-bentar keringat. Di tempat kita tenang, yang mendengarkan pun tenang. Pernah juga saya ceramah tenang karena semuanya tidur. Acara kultum siang Ramadan di masjid. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bangun semuanya. Penyakit yang kedua adalah takbur. Saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih senior, saya lebih menjabat, saya. Maka yang selalu berkata saya, aku. Aing atau abdi? Aing, abdi. Maka sesungguhnya yang selalu berkata saya, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu. Saya ini Tuhan kamu. Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini semuanya punya saya. Qarun. Rasa-rasanya selama Ustadz Somad tausiah dari Sabang sampai Papua, sampai ke Melbourne, Australia, sampai ke Hong Kong, cuman di airport nggak bisa masuk. Belum pernah kenalan sama orang. Kenalkan Ustadz Somad, nama aing Fir'aun. Belum pernah. Kenapa? Karena walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa, walaupun dia hebat, tapi matinya nggak enak karena takabur. Yang benar itu takabbur atau takbur, Ustaz? Takabbur. Takabbara ya takabbaru, takabburan, takabbur. Kalau takbur sudah jadi bahasa Indonesia. Angkuh, sombong, hebat, merasa diri paling tinggi, paling cantik, paling putih, paling besar, paling luar biasa. Kalau jalan kemana-mana mendongak hidungnya ke atas, gak mau ngeliat orang. Hujan gerimis masuk. Ustadz Somad cerita sombong, ternyata dia ceramah untuk dirinya sendiri. Dia sendiri sombong. Tadi kami udah mau ulurkan tangan, mau salaman, dia nggak mau ngulurkan tangan. Pengawalnya banyak sekali. Saya tidak dikawal. Tapi ini di depan saya ini orang-orang yang sangat cinta dan sayang dengan Ustadz Somad. Kalau orang terlalu cinta dan sayang, kata pepatah Arab, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat buta. Akhirnya semua mau bersalaman. Akhirnya tangan yang kurus ini bisa copot. Maka datanglah pemuda Pancasila, datang Satpol PP, bapak dan ramil, ibu dan ramil, tentara, resan. Yang nggak saya sebutkan bukan berarti nggak hadir, tapi saya nggak ingat. Maka semuanya hadir ikut dengan kegembiraan ini. Saya angkat 10 jari, satu dengan kepala saya, memohon maaf atas semua yang mengulurkan tangan, yang ngajak foto, bukan karena angkuh dan sombong. Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Abdul Somad dimuliakan karena cacat dan aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul?
Coba kalau Abdul Somad dibukakan Allah aibnya. Jangankan aibnya dibukakan, bajunya dibukakan. Krempeng, kurus, tapi ditutupi dengan 3 lapis. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua koko, lapisan ketiga sorban. Kalau ada orang yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan mulia, tapi demam. Kita ini hanyalah ditutupi oleh seragam kita, betul? Ada yang ditutupi oleh seragam polisi, ada yang ditutupi oleh seragam tentara, ada yang ditutupi oleh seragam ASN PNS, ada yang ditutupi oleh seragam korpri, ada yang ditutupi oleh seragam jas lengkap dengan safari, ada yang ditutupi oleh seragam aksesoris kaya, cincin, permata. Tapi ketika mati semuanya dilepas, kau digulung pakai kain putih, diikat seperti dodol. Akhirnya kau akan mati menghadap Allah tidak membawa apa-apa. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Biasanya di masjid-masjid kalau ada acara pakai rebana. Lagu ini bagus dinyanyikan, tapi kalau pejabat datang jangan. Apalagi kalau mau ada ngasih bantuan. Berikut ini Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota akan memberikan bantuan untuk masjid. Jangan nyanyikan lagu itu. Nanti dia tersinggung, uangnya nggak jadi keluar. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Lagu itu betul apa salah? Betul. Yang salah backing vokalnya. Jasad terbujur keranda diusung, backing vokal di belakang la 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 la. Waduh, la la itu kan artinya enggak. Mestinya na 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 na, gitu aja. Ibu-ibu yang punya grup rebana teruskan ya, Bu. Bagus, Ibu. Dulu almarhumah saya, emak saya nyanyi rebana. Jadi kalau Ibu sering dengar saya tausiah nyanyi rebana, itu karena saya dulu selalu dengar bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ternyata kalau kita mau mati itu kedinginan, Bu. Berawal dari ujung kaki dingin. Coba pegang. Udah dingin. Nah, besok kalau pas azan subuh berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Kalau si AA belum bangun juga, pegang ujung kakinya. Kasih, kayaknya udah dingin nih. Besok nyanyinya sambil masak sarapan pagi, tentang yaitu tentang Israel. Kuat-kuat sedikit. Teng 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 teng. Bila Israel. Ini pasti ceramah Ustaz Somad ini. Walaupun mereka nggak hadir, mereka sedang dengar sekarang streaming ini. Mereka sedang senyum. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Kadang kita keras-keras ngamuk-ngamuk, dia malah frontal melawan. Siapa yang tidak sholat, nanti matinya akan dimakan cacing tanah. Apa ini, dia banting handphone. Tapi dengan cara lembut-lembut begitu, tersentuh hatinya, nangis. Bapak nangis kenapa, Pak? Paket habis. Jadi ibu ngasih tahu Bapak, nggak usah keras-keras. Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji lalu pulang dari pengajian, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Bagaimanapun dia juga adalah kepala rumah tangga. Bagaimanapun juga dia adalah bapak dari anak-anak ibu. Betul? Ada ibu yang bilang, enggak Pak Ustadz. Kenapa? Bapaknya lain.
Insya Allah. Saya rasanya tausiah pagi ini slow, tenang, cair. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak juga hatinya cair semuanya. Kadang kita ceramah itu lihat situasi kondisi. Pernah saya dalam situasi itu bawaannya mau ngamuk-ngamuk aja. Rupanya sambalnya pedas. Tapi di sini masya Allah tabarakallah, keberkahan turun buat kita semua. Pulang dari sini dosa-dosa kita diampunkan. Tapi hutang nggak lunas. Penyakit takbur ini masya Allah. Orang kalau takbur itu dia selalu ingin tinggi terus, walaupun tingginya hanya satu benang. Tahu benang ibu? Benang. Satu benang itu nggak sampai setengah sentimeter, tapi dia mau tinggi walaupun satu benang. Alhamdulillah anak saya kemarin menang musabaqah tilawatil Quran antar RT. Saya antar RW. Alhamdulillah dulu saya waktu SMP ranking 1, saya SMA ranking 1. Saya bisa berteman dengan sahabat-sahabat ini karena tidak takbur. Kalau sudah berteman dengan orang angku dan sombong, saya terus terang sesak napas. Kenapa? Dia mau ngebut terus. Saya naik kap 70 nyantai. Dia mau ngebut. Makanya kalau ada orang angku sombong, saya nggak lawan dia. Kamu kalau mau kencang ya udah silakan. Saya mau pelan-pelan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menghilangkan penyakit takbur? Sering-sering ngelihat orang mati. Saya dalam sebulan itu pasti ngelihat orang mati. Terbujur kaku, kumisnya melintang, tapi sudah mati. Mohon maaf Bapak yang berkumis. Mana jabatan yang tinggi? Mana mobil yang mewah? Cuma ngantar ke pelataran parkir. Turun dari mobil, dimasukkan ke liang lahat. Yang masuk ke liang lahat cuma 3 orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Dimasukkan ke bawah, dibukakan kain pocongnya, hidungnya ditempelkan ke tanah. Setelah itu ditutup pakai papan, anaknya ngelompat ke atas minta cangkol dengan skop. Mari kita injak makam bapak biar padat. Istrinya nangis di liang lahat. Jangan tinggalkan aku. Ternyata nangisnya hanya 5 menit. Setelah itu selesai pulang ke rumah, dia langsung menonton TikTok. Setelah itu langsung dia buka laci mau ngeliat mana STNK, BPK. Mobil dijual, surat rumah akta notaris dibagikan ahli waris. Harta suaminya 2 miliar sejak nikah dibagi 2 jadi gono gini. Maka jadilah apa yang disebut kau bugono aku begini. 2 miliar bu. Kalau dibagi 2 almarhum dapat 1 miliar. Ibu dapat berapa? 1 miliar di tangan ibu. Brownies sudah menanti. Saya yakin Bapak dengar pengajian ini air mata jatuh ke dalam. Saya bukan provokator. Jangan gara-gara ini nanti lalu kemudian Bapak Ibu sama Bapak jadi kelahi. Bukan. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita ingat mati. Pakai cincin kanan dan kiri. Kiri 3, kanan 3. Mau beli bayam berapa ya? Leher emas, kaki emas, hidung emas, telinga emas, naik ke atas. Semuanya emas. Begitu meninggal dunia, emas-emas itu masuk ke dalam mangkok kobokan cuci tangan full 1/2 kilo. Siapa yang akan mengambil? Bapak. Nangisnya sebelah kanan, yang kiri ngelihat mana yang mau dipinang bulan depan.
Sampai masanya kita akan menghadap Allah. Lalu yang disombongkan itu apa? Betul? Mana yang mau disombongkan itu? Yang akan dibawa 2 rakaat sholat duha. Yang mau dibawa 2 rakaat kalau sempat tahajud malam. Yang mau dibawa baca Yasin hari Jumat malam, Jumat surat Al-Kahfi. Yang mau dibawa anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, dididik membaca Quran. Anak soleh bangun tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah anak-anak ibu akan kirim Fatihah, kirim doa, kirim Yasin. Tapi kalau ibu sekarang cuma nyanyi-nyanyi aja, anak ibu nanti juga akan kirim nyanyi. Mama. Bapak juga begitu, dia akan kirim nyanyi untuk bapak. Ayah dengarkanlah. Saya karena di masjid segan nyanyi. Kalau di tanah lapang kita habiskan 3 album. Anak-anak masih kecil tapi pakai jilbabnya panjang. Allah bisa karena biasa. Anak-anak jangan dikasih pakai celana sempit, celana legging, umurnya 18 tahun, dia pakai celana umur 8 tahun, menjerit itu celana. Dia ikut remaja masjid, pergi ke masjid, dipakai celana pendek. Orang yang di pinggir jalan nggak fokus ngeliat jalan, masuk parit gara-gara ngeliat ini. Gara-gara salah siapa? Kita. Yang paling lama di rumah menjaga anak-anak ini bapak apa ibu? Ibu. 9 bulan 10 hari di perut bapak apa di perut ibu? Ibu. Setengah mati bapak mau minta gantian nggak bisa. Ibu, maka hubungan emosional ibu dengan dia mesti lebih dekat. Kamu mesti rendah hati nak, mesti tawaduk nak. Walaupun kamu ini orang yang pintar dan cerdas, tapi nanti yang mengalir untuk mama adalah kebaikan kamu. Kamu jangan pacaran. Kalau ada laki-laki yang ngajak nonton, ngajak kemana-kemana, jangan mau kalau pakai motor. Tapi kalau pakai mobil mahal, pergi aja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, yang dilihat agama dan akhlak. Datang calon mantu pakai mobil mewah, sombongnya minta ampun. Baru masuk ke dalam, hai beb, sehat. Gimana? Kita diajarkan cium tangan, kita diajarkan akhlakul karimah, sopan santun dan tata krama. Rezeki datang dari Allah. Jangan rusak ini hanya karena materi, uang. Pulang anak kita habis menikah seminggu lamanya dia bawa jilbabnya yang panjang turun ke bawah tinggal ditengkuk. Bajunya yang panjang dipotong pendek. Rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu. Kukunya jadi panjang karena suaminya anak fang. Na'udzubillah. Akhlak, jangan angkuh, jangan sombong. Tapi saya melihat anak-anak baik-baik semua. Salam Ustaz nak, salam Ustaz. Doakan kepala anak saya Pak Ustaz. Semuanya baik-baik. Ini penyakit yang mengerikan. Tapi insya Allah kalau kita doakan anak kita sehat walafiat, bacakan banyak-banyak Al-Fatihah. Almarhumah emak saya membacakan saya Al-Fatihah 100 kali tiap malam. Untuk anakku Abdul Somad Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun masih hidup. Kalau untuk orang meninggal dunia, pahala bacaannya 1 huruf dibalas 10, mengalir untuk yang meninggal. Kalau untuk orang yang hidup, bertawassul kepada Allah dengan barokah surat Al-Fatihah, dikabulkan Allah doa. Selesai baca Al-Fatihah, barokah surat Al-Fatihah, lembutkan hati anakku, luruskan pikirannya, berikan rezeki, jadikan dia penghafal Quran. Doa ibu yang tulus ikhlas dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai jam 10, sekarang sudah jam 11. Kita bersama dalam pengajian, tapi ada masa waktu perpisahan. Karena saya ada 1 tausiah lagi. Setelah itu lanjut ke Bandung. Dan besok ke Bogor. Langsung pulang ke Riau besok sore.
kita sesungguhnya tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad, anak cucu Ustadz Somad, keluarga Ustadz Somad, para ajengan guru-guru kiai semuanya, tetangga sahabat kerabat semuanya, supaya kita istiqomah iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal dan barokah, supaya anak-anak kita soleh, kampung halaman kita dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari riba, supaya hati kita ini senantiasa mau ke masjid meramaikan az-zikra, salat berjamaah. Ala hadhihin niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.